November adalah bulan merencanakan. Sama-sama bilang, bulan November adalah bulan merencanakan. Siapa yang suka merencanakan? Angkat tangan bilang saya. Siapa yang malas merencanakan? Ada juga loh saudara-saudara. Ada gitu ya. Ada orang yang selalu punya rencana, selalu ada rencana. Tetapi ada orang yang enggak punya rencana apapun dalam hidupnya. Pokoknya mengalir. Apa Jutu mau jadi? Jadi. Ada judul lagunya, whatever will be, will be. Kalau mau jadi bahasa Manado, whatever will be lah. Gitu ya. Apapun yang terjadi, terjadi aja, suka-suka gitu ya. Jadi ada dua jenis orang yang kita sering ketemu dalam hidup ini gitu ya. Minimal dua jenis gitu ya. Yang pertama yang suka merencanakan, yang kedua yang malas merencanakan. Nah, saya ingin menjelaskan hari ini kepada saudara-saudara, selebihnya sebenarnya bulan ini gitu ya, bahwa merencanakan adalah sesuatu yang esensial dalam kerajaan Allah. Ada pepatah bilang, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Kita seharusnya evaluasi hidup kita gitu ya. Kalau saudara adalah orang yang malas merencanakan, saudara mungkin evaluasi hidup saudara dan lihat gitu ya, bagaimana situasi hidupmu saat ini. Gitu ya, apa yang engkau dapatkan dengan hidup mengalir saja. Apakah excitement atau lebih banyak penderitaan atau lebih banyak pergumulannya? Kalau saudara ternyata mendapati saudara tidak merencanakan dan dalam hidup saudara itu terlalu banyak penderitaan, pergumulan dan lain-lain. Sebenarnya bukan karena Tuhan gak punya rencana untuk hidupmu. Tapi saudara terjebak pada pemikiran masa bodoh, cuek. Kenapa? Mungkin saudara salah baca Alkitab firman Tuhan gitu ya. Memang saudara-saudara di Amsal 16 ayat 19 bilang begini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi ayat ini dipakai oleh orang-orang yang tidak suka merencanakan untuk berkata begini. Ngapain merencanakan? Tuh akhirnya Tuhan yang ngatur juga. Pertanyaannya, apakah pikiran itu adalah idenya firman Allah atau bukan? Untuk memahami sebuah ayat kita mesti paham konteksnya dan kita mesti paham keseluruhan konteks kitab, konteks dekat, konteks jauh. Mau cari tahu apakah memang ayat ini berarti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan gak perlu merencanakan? Hati manusia memikirkan jalan-jalannya. Tapi pastor, biar orang so pikir-pikir, biar orang so rencanakan. Kalau pakai bahasa Inggris itu memang rencana gitu ya, manusia yang merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Saya catat di sini saudara-saudara di bagian akhir catatan saya. Bentar saya baca bahasa Inggrisnya. In their heart humans plan their course, but the Lord establish their steps. Jadi sebenarnya ayat ini gak berbicara untuk gini, oh kita gak usah merencanakan, mengalir aja. Pokoknya rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. No, justru kita harus memikirkan, kita harus merancang. Dan ketika kita merancang dalam perencanaan itu, dalam proses kita menyusun rencana itu, pada saat itulah Tuhan menentukan kita mau kemana. Tapi kalau saudara gak pernah memikirkan, saudara gak pernah menyusun rencana, gimana Tuhan bisa menentukan arah langkahmu? Tuhan gak akan berbicara melalui pohon hari ini saudara-saudara. Dia akan berbicara melalui firman-Nya, melalui nabinya. Dan lebih daripada itu dia akan berbicara dalam dirimu. Itu penting. Dia akan berbicara dalam hatimu. Dan dia adalah Allah yang selalu suka berbicara di dalam hati dan pikiranmu. Kalau dalam hidupmu engkau gak pernah menyusun, engkau gak pernah mengatur rencanamu, gimana caranya Tuhan menuntun engkau? Tuhan mau supaya kita susun dulu. Nanti kita lihat gitu ya, gimana Tuhan bekerja melalui perencanaan. Siapa yang ingin belajar? Angkat tangan bilang saya.
Saya juga saudara-saudara. Sebenarnya saya bukan perencana yang baik. Seperti kalau bandingannya suami saya nggak ada apa-apanya. Dan beberapa orang di sini saya tahu itu kuat dalam perencanaan gitu ya. Sebabnya kita ada dalam gereja. Supaya yang lemah membantu yang kuat, amin. Kenapa kita malas menyusun rencana? Kenapa? Kenapa banyak orang malas merencanakan? Gini, karena mereka berpikir begini. Buat apa kita menyusun rencana kalau Tuhan yang mengontrol? Ya, itu kan yang muncul di pikiran kita. Tapi apakah memang begitu? Karena Tuhan yang atur segalanya jadi orang enggak perlu. Kan itu enggak. Jadi yang harus kita gali dalam pikiran kita adalah ketika kita menyusun rencana kita, gitu ya. Ketika kita menyusun, justru dalam susunan itulah Allah memasukkan tujuan-tujuannya. Dia akan establish nextnya apa. Jarang di antara kita ketika menyusun rencana semua orang so tahu. Kebanyakan ketika orang susun rencana sederhana dulu. Pada saat kita susun rencana, maka lembar-lembarnya ibaratnya seperti bawang. Tuhan akan bilang, kenapa kamu gak buat seperti ini? Oh oke, itu boleh seperti itu. Tapi kemudian akan lebih baik kalau jadi seperti ini. Akan jadi lebih baik. Ada suara, ada Mr. Right yang akan memperbaiki yang kurang-kurang. Sehingga hasilnya itu akan align atau akan selaras dengan rencana Allah. Yang percaya bilang amin. Kita akan belajar saudara-saudara, ada tiga karakter yang saya pilih. Karena masing-masing tiga karakter ini merencanakan dengan baik. Tapi masing-masing merencanakan berdasarkan versi dirinya. Yang pertama Yusuf, saudara-saudara, sama-sama bilang Yusuf. Yusuf ini kan saudara tahu ya garis besar ceritanya. Jadi Yusuf ini itu dimusuhin sama saudara-saudaranya. Dia kemudian dijual, dia dibuang, hidup sebagai budak gitu ya. Tapi kemudian dalam perjalanan hidupnya dia berhasil menemukan jalannya. Dan dia diangkat, singkat cerita dia dipromosikan menjadi orang kepercayaan Firaun, penguasa Mesir tahun itu. Gitu ya. Yang menarik adalah ketika Yusuf dipromosikan, Mesir tidak dalam keadaan baik-baik saja. Justru gitu ya, menurut saya si Yusuf ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk menolong Firaun menghadapi masa yang luar biasa, yaitu masa kelaparan. Dan Yusuf punya rencana yang luar biasa. Ketika dia dapat visi dari Tuhan gitu ya, melalui mimpinya Firaun, dia kemudian mendapati bahwa beberapa tahunnya akan datang akan kekeringan. Saya mau kembali dulu ke konteks kita hari ini saudara-saudara. Apa yang saudara dengar kalau ada seorang yang menyatakan bahwa beberapa waktu kemudian akan terjadi krisis keuangan, akan terjadi kelaparan. Apa yang muncul dalam hati kita? Kita mungkin akan bilang begini, belum terjadi kok, mungkin gak terjadi. Dan otak kita gak suka mikirin kesulitan. Otak kita akan menghindari yang namanya kelaparan, kemiskinan. Jadi walaupun Tuhan so kasih tahu akan ada kelaparan ke depan gitu ya. Kita bisa aja memikirkan, ya nanti aja lah kalau orang so lapar, baru orang berpikir caranya. Dan orang berpikir bahwa itu tindakan yang imani. No, itu bukan tindakan yang imani, yang full of faith. Bukan. Itu tindakan yang gegabah dan sembrono. Apa bedanya kita dengan gambler? Tuhan memberitahu Yusuf akan ada kelaparan supaya ketika masa itu tiba, dia bisa melewati masa itu. Udah paham maksudnya? Dalam hidup kita tuh Tuhan sudah seringkali memberitahu, sudah memberikan alarm. Ada bahaya di depan, ada bahaya di depan. Tapi kalau kita gak peduli saudara-saudara, nah ketika saudara lapar nanti, saudara gak boleh salahkan Tuhan. Karena sebelumnya Tuhan sudah ajarkan kepada kita untuk merencanakan hidup kita.
Di dalam Kejadian 41 ayat 48 sampai 49 dicatat demikian. Maka Yusuf mengumpulkan segala makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpannya di dalam kota itu. Apakah ini tidak kedengaran seperti rencana, saudara-saudara? Ini rencana. Dia tahu, saudara-saudara, kalau ini semua mau kumpul di gudang Mesir, ketika kelaparan terjadi, siapa mau pi ambe? Dan orang kalau lapar, saudara-saudara, enter baja langsung nyana mampu. Betul atau betul? Jadi dia buat rencana, jangan kumpul di gudang istana. Bisa jadi juga kalau kerusuhan orang serbu, habis orang semua. Jadi dia merencanakan kumpul di kota-kota di sekitarnya. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara, kalau kita kelaparan 3 hari, kita mungkin akan berkata, it's okay, orang kuat puasa. Sampai orang-orang tertentu juga 40 hari puasa masih aman. Maka kalau 7 tahun lapar, it's not good, bukan? Kita akan bunuh orang demi makanan. Kalau zaman kenyang, orang lihat apang, kita pulang bungkus apang, anak-anak cuma bagian, orang gak suka apang. Maka kalau 7 tahun lapar, saudara-saudara, itu apa akan berubah menjadi burger, tiba-tiba berubah sudah ada cheese di situ dan lain-lain sebagainya. Mempengaruhi kejiwaan kita dan lain sebagainya. Tapi kelaparan itu cuma sebuah situasi buruk yang mungkin terjadi di depan. Tapi bisa kita kalahkan kalau kita bagus merencanakan. Bilang amin. Tolong jangan merencanakan hidup saudara akan oke-oke saja. Kita harus menyiap, ini pelajaran dari Yusuf. Kita harus siap kalau sesuatu yang buruk terjadi. Katakan amin. Amin. Hari ini saudara bertanya kepada seorang financial advisor gitu ya. Dia bilang kalau saudara cuma pekerjaan, sekarang ini saudara masih pekerjaannya semuanya serba kurang. Dia bilang begini, kalau kamu punya gaji 3 juta gitu ya, makan aja dari 300.000. Lalu orang bertanya-tanya, lalu yang 90%-nya kemana? Ya itu yang disimpan untuk masa nanti. Karena kemungkinan besar kamu akan sulit. Kalau kamu habiskan semuanya dan hanya simpan 10%. Nggak akan cukup itu 10% hari ini guys. Cuma untuk hidup 1 hari. Hari ini bertahanlah dengan hidup 10% dan simpan 10%. Kurang lebih itu yang diajarkan oleh financial advisor hari ini. Kalau kita masih ada di tahap ekonomi yang masih merambat. Harus lebih banyak yang kita simpan daripada yang kita habiskan. Tapi mana kuat kita? Ya, mana kuat? Tapi Yusuf bilang, no, kita harus simpan sebanyak-banyaknya untuk menghadapi masa yang lebih sulit dari hari ini. Kalau saudara merasa saudara sulit mengatur kehidupan saudara hari ini, karena saudara berkekurangan, saudara akan lebih kesulitan lagi nanti kalau saudara tidak mulai mengatur hari ini. Itu pesan yang kita pelajari dari Yusuf. So, penting atau tidak kita merencanakan segala sesuatunya. Amin. Yang kedua saudara-saudara, Nehemia. Ini yang saya mau tekankan lebih banyak saudara. Nehemia, saudara pasti pernah dengar nama ini ya. Dia seorang juru minum. Apa sih juru minum sekarang DP nama? Bartender, barista. Pokoknya DP kata bar di muka. Dia enggak barbar gitu ya. Bartender, juru minuman, cup bearer gitu ya. Dan ketika dia sedang melayani raja, dia urusannya minuman saudara ya. Urusannya campur minuman, pelan. Jadi salah satu profesi yang diakui Alkitab itu adalah campur minuman. Ada yang punya profesi begitu sekarang? Ada yang mau melamar profesi itu? Mungkin kita bisa bukan namanya Nehemia Ministry, gitu ya, untuk melatih orang-orang untuk menjadi juru campur minuman. Bukan minuman cuma juru campur. Itu 2 hal yang berbeda, gitu ya.
Nah, Nehemia mendapatkan visi dari Tuhan. Jadi dia mendengarkan panggilan Tuhan ketika dia mengetahui bahwa tembok Yerusalem itu runtuh dan dia mesti dibangun kembali. Kira-kira seperti itu gitu ya. Dan kemudian ketika dia mau laksanakan rencananya, tiba-tiba ada yang gak setuju. Gitu ya. Ada yang gak setuju dan ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang gak setuju, itu gak membuat dia menghentikan rencananya. Karena itu saudara-saudara, dalam merencanakan nomor satu paling penting saudara berdoa. Sama-sama bilang berdoa. Itu gunanya kita perjamuan, saya angkat Efesus 1 ayat 15. Kita perlu berdoa supaya Tuhan menerangi orang punya hati dan pikiran. Amin. Supaya mata hati kita terang, supaya kita punya pengetahuan ketika kita menyusun perencanaan itu. Sehingga perencanaan itu meskipun ada resisten nanti kita bisa melaksanakannya. Karena kita melakukannya bersama dengan Tuhan sejak awal. Bilang amin. Biar saudara pandai, biar saudara jago. Kalau saudara tidak memulai dengan Tuhan, saudara pasti akan kena masalah. Tapi meskipun saudara biasa-biasa aja gitu ya, tapi saudara menyertakan Tuhan dalam perencanaan, maka rencana saudara adalah rencana yang pasti sukses. Katakan amin. Bukan tanpa tantangan, tetapi pasti sukses. Nehemia 1 ayat 4 sampai 11 saya akan bacakan, saudara bisa perhatikan di depan gitu ya. 1, 2, 3 kita baca sama-sama aja supaya saudara gak diam-diam. 1, 2, 3. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara-saudara, Nehemia memutuskan untuk berdoa sebelum dia mulai merencanakan. Dan apa yang menarik dari ayat yang saudara baca di pasal 1 ayat 4 sampai 11 ini adalah ketika pertama Nehemia berdoa, dia minta dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu penting sekali kalau orang berdoa gitu ya. Karena orang ini sering berbuat dosa, sering menyakiti hati Tuhan, dan itu membuat pikiran kita gak bisa clear. Nah, ketika engkau berdoa, mintalah supaya Tuhan menguduskan engkau kembali, dan minta Tuhan untuk membuang pikiran-pikiran yang tidak perlu. Jadi kadang pikiran kita juga gak tertib, suka masuk pikiran-pikiran gitu ya yang akan mengganggu kita justru. Tetapi ketika engkau memulai merencanakan dengan doa, mulailah menghardik pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan. Katakan amin.
Jadi saudara bukan hanya sekadar berdoa, Tuhan pimpin aku membuat rencana. Tetapi saudara mulai tertibkan pikiran saudara dengan berkata, Tuhan apabila ada pikiran-pikiran yang membuat saya terganggu, yang bukan berasal dari Tuhan, disingkirkan dalam nama Yesus. Amin. Dimulai dulu supaya pikiran kita benar. Karena kalau pikiran kita nggak benar, nggak disucikan sama Tuhan, nggak ditolong sama Tuhan, cenderung kita akan melenceng dari rencana Tuhan. Ketika Nehemia berdoa minta Tuhan menolong dia, membersihkan pikirannya gitu ya, supaya dia boleh kembali kepada Tuhan, dia ingat tentang firman Tuhan kepada Musa. Saya yakin itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita kepada firman yang datang kepada kita. Yang percaya bilang amin. Nah pada saat dia diingatkan tentang firman Tuhan ini, apa yang hebat yang terjadi saudara-saudara? Rencananya mulai selaras dengan rencana Allah. Kalau rencana kita yang kita susun sudah selaras dengan rencana Allah, itu unstoppable. Tidak akan ada orang yang menghentikan. Alkitab bilang, ya berhasil. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan bukankah di firman Tuhan bahwa orang-orang yang pergi itu nanti akan kembali? Yes. Itu sebuah pencerahan untuk sebuah proyek membangun kembali Yerusalem. Nehemia bilang, siapa mau bangun? Kita bahkan bukan bahas. Kalau mau suruh campur minuman, suruh merek, semuanya mungkin kita bisa. Tapi kalau mau membangun. Tapi dia ingat pada waktu dia menyusun, dia mulai taat. Dan dia menjernihkan pikirannya di dalam doa. Tuhan menuntun dia dan Tuhan mengingatkan dia bahwa hey, bukan Ngana yang akan kerjakan. Ngana akan memimpin. Tapi semua yang kau butuhkan untuk visi itu akan aku sediakan. Katakan amin. Saudara masih yakin saudara mau berjalan dengan Tuhan ke depan? Amin. Itu penting saudara-saudara. Sangat penting. Di dalam Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 18 kita boleh baca sama-sama saudara-saudara. Nehemia 2 ayat 11 18 kita sambung. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lain. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Katakan amin. Saudara-saudara, dalam merencanakan kita harus detail. Sama-sama bilang detail. Ini sering orang miss. Orang berpikir bahwa Alkitab perlu detail-detail yang global-global, Jo. No.
belajar dari Nehemia, saudara-saudara, mengapa dia bisa mempengaruhi orang Yahudi. Sekali dia bicara gitu ya, semua orang Yahudi langsung semangat, langsung sepakat, orang akan membangun. Karena dia detail. Dia merencanakan dengan baik. Dia tidak hanya asal ngomong. Dia turun, dia melakukan yang namanya survei. Dia dapat visi, dia melakukan apa selanjutnya saudara-saudara? Dia survei. Dia cari tahu apa yang terjadi. Ini gerbang ini masalahnya apa? Gerbang ini masalahnya apa? Ada masa di mana harus turun dari mungkin kendaraannya untuk ngecek sedetail mungkin. Jadi saudara, dalam merencanakan kita perlu detail. Dan ini yang orang sering miss. Kenapa orang ndak berhasil? Itu bukan karena rencananya kurang bagus. Tapi kadang itu karena kurang detail aja. Berapa lama mau kerja? Apa yang mau dikerjakan? Saya percaya ketika Nehemia mempresentasikan hasil dan mereka melihat kesungguhan Nehemia untuk datang cek, untuk periksa keadaan gerbang-gerbang yang terbakar, bagaimana terbakarnya, berapa persen dia terbakar dan lain-lain sebagainya. Ketika dia berbicara, amazing. Semua langsung bilang apa saudara-saudara? Kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, apa yang bagus dari merencanakan dengan detail? Ingat, selalu dalam kita merencanakan masa depan kita gak akan bekerja sendiri. Yang percaya bilang amin. Yes, kita punya visi itu. Yes, Tuhan memberikan sesuatu untuk kita kerjakan di depan. Tetapi jangan lupa bahwa dalam perjalanannya Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang akan membantu kita untuk menyelesaikan semua itu. Tidak ada di antara kita yang bisa berhasil mencapai goal kita tanpa bantuan orang lain. Kita gak bisa sendirian menyelesaikan itu. Kita akan pasti memerlukan orang lain. Dan dalam hal ini gitu ya, bukan Nehemia tuh cari-cari orang. Nehemia hanya perlu menyampaikan visi. Dan Tuhan yang menggerakkan orang-orang untuk berkata kepada Nehemia, kami siap membangun. Akan ada orang-orang yang akan Tuhan utus untuk menolong engkau. Supaya apa yang kau rencanakan itu berhasil. Bilang amin. Ada yang kurang ajar memang, Sanbalat dan Tobia, but it's okay. Yang penting selesai. Amin. Sekalipun orang mesti bangun dengan senjata di tangan, palu di tangan, poles-poles itu. Dengan senjata, apa itu? Tropol. Susah nih tropol ini. Tangan satu teropong, tangan satu tombak. Tetap yang penting semuanya selesai. Katakan amin. Apalagi saudara-saudara, kalau bayangkan kalau saudara gak punya rencana. Satu kali musuh ngenyek. Iya Kang, gak mau jadi. Sudah juga gak mau jadi. Tapi kalau saudara punya rencana yang baik, detail, sesuai dengan rencana Allah. Sudah saudara doakan dulunya. Siapa yang bisa membuat rencana saudara gagal. Amin. Boleh saudara-saudara, mulai bulan ini gitu ya, apapun pekerjaan saudara, ibu rumah tangga, taksi online yang mungkin pendapatannya sedikit, justru karena masih sedikit, mulailah untuk merencanakan. Saya rindu semua jemaat MCM ini akan punya kemampuan untuk merencanakan yang baik. Karena kalau kita gak merencanakan dengan baik, kita akan merencanakan kegagalan kita dan itu saya gak mau saudara-saudara. Saya senang kalau saudara undang saya untuk berdoa. Kalau saudara lagi sedih, lagi sakit, lagi bangkrut, saudara-saudara, saya akan tetap pergi. Tapi saya lebih bahagia kalau saudara undang saya. Karena saudara sudah berhasil melaksanakan apa yang Tuhan suruh saudara kerjakan. Amin. Itu sebabnya kadang jemaat kalau lagi kesusahan malah gak mau hubungi saya. Nanti juga kalau keluar dari masalah baru panggil pastor. Enggak begitu juga ya, saya enggak sekejam itulah teman-teman. Saya baik gitu ya, cuman kami siap mendampingi. Tapi please, lakukan yang diajarkan. Lakukan yang firman Tuhan mau gitu ya. Maka kami akan berdiri bersama-sama menjadi saksi bagaimana firman itu hidup dalam kehidupan jemaat. Amin.
Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ketika sekalipun ada orang yang gak senang dengan kita, berusaha menjatuhkan kita gitu ya. Karena Nehemia sudah melakukan yang benar, maka yang bertumbuh dari omongan orang, dari musuh-musuh adalah justru kepercayaan kepada Tuhan yang lebih besar. Dan hanyalah kepercayaan kepada Tuhan yang lebih besar yang akan memberikan kesanggupan kita untuk terus melangkah walaupun orang tidak senang patoran. Mulai berdoa. Sekarang, bulan November ini. Tuhan, tahun 2025, tolonglah ubah nasibku. Jangan separah tahun 2024. Boleh gak begitu saudara? Kalau 2024 ini baik, saudara doanya yang mungkin ganti, Tuhan, tolonglah Tuhan supaya tahun 2025 nanti akan lebih bagus lagi dari 2024. Amin. Buat yang performanya bagus di 2024, saudara berdoa, Tuhan, tolong aku supaya tahun 2005 saya bisa melakukan yang lebih banyak dan lebih berdampak bagi kerajaan Allah. Amin dong saudara-saudara. Mulai dengan berdoa. Minta invasi dari Tuhan, minta intervensi dari Tuhan. Ketika saudara mulai menyusun rencana saudara. Dan apapun yang terjadi, saudara kerjakan apa yang saudara-saudara susun bersama-sama dengan Tuhan. Boleh? Boleh? Pastor, kita punya usaha. Apa? Kos-kosan. Mar, sepanjang tahun ini sepi. Jadi bagaimana kita mau backing perencanaan itu tanpa kos sepi, nyanda ada orang datang. Justru karena itu sepi, karena mesti buat itu perencanaan supaya ketika engkau begini kau berdoa dan kau mulai memikirkan tahun depan ini kos-kos akan jadi rame. Itu sudah tulis di planning. Lalu kemudian engkau seperti Nehemia pergi cek, mungkin itu kamarnya banyak nyamuk, mungkin ada jamur, mungkin ada sesuatu yang hanya bisa diperbaiki, kau sendiri bisa perbaiki. Terus lakukan bersama dengan Tuhan, meskipun belum ada orang datang, saudara sudah mulai menyusun rencananya. Saya percaya saudara bisa keluar dari persoalan daripada saudara hanya duduk dan meratapi diri bahwa Tuhan, tapi kos-kosan ada orang bekos. Tuhan bilang mau berkati pak kita tidak ada berkat terus. Stop. Buat perencanaan. Kalau pastor kita buat perencanaan yang lalu, buat perencanaan yang baik lagi, yang lebih baik lagi. Sampai itu berhasil. 7. Yang terakhir saudara-saudara. Rasul Paulus. Nah, ini. Kalau dari Yusuf kita belajar tentang mempersiapkan dengan penuh integritas gitu ya, dengan strategik gitu. Lalu kemudian Nehemia detail, kita pelajari doa dan detail. Sekarang dari Rasul Paulus gitu ya. Rasul Paulus ini adalah seorang orang rasul yang menginjil di kerajaan Roma. Roman Empire. Wes. Nggak gampang di masa itu. Karena Roma begitu berkuasa di zaman itu. Gitu ya. Dia tanam gereja, dia tulis surat saudara-saudara, dan tulisannya itu disalin untuk dibagi ke gereja-gereja. Dia sangat terbeban gitu ya untuk masuk di kota-kota. Saudara ingat murid-murid Yesus di awal itu, Paulus, Petrus itu berasal dari Galilea, itu kampung nan jauh di Mato gitu ya. Jadi secara pergaulan tuh dorang oleh masyarakat Yerusalem gitu yang ada Roma di sana tuh dorang deso sekali gitu ya. Jadi dorang mungkin agak takut untuk datang ke kota-kota, tetapi Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia punya bukan cuma dia punya diri saudara, dia punya cara berpikir juga diubahkan oleh Tuhan untuk mulai menanam gereja di kota-kota yang strategis. Itu sebabnya ada gereja di Efesus, Korintus, di Filipi, itu kota-kota yang terkemuka pada waktu itu. Dan membuka gereja di tempat seperti itu bukan gampang saudara-saudara.
Tetapi itu tidak menghentikan Rasul Paulus. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 10. 1, 2, 3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara-saudara, Rasul Paulus punya strategi yang menurut saya, karena strateginya Rasul Paulus, gereja bisa berkembang. Saudara bisa dengar Injil hari ini, kita bisa beribadah praise and worship hari ini. Karena Rasul Paulus berani memikirkan apa yang gak berani dipikirkan oleh orang-orang zaman itu, termasuk murid-murid Yesus yang lain. Saya malah percaya saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu langsung memberitakan Injil dimanapun kepada orang-orang Yahudi. Mereka terbeban dengan orang-orang Yahudi. Tetapi Rasul Paulus, dia terbeban dengan orang-orang Roma. Siapa orang Roma? Penjajah. Yang sementara menjajah mereka. Bayangkan orang yang dijajah mau memenangkan orang yang menjajah, saudara-saudara. Itu kelihatan impossible. Tapi that's okay. Ketika dia pergi ke kota Efesus, dia ketemu beberapa orang. Orangnya juga itu gak sempurna, saudara-saudara. Orang itu belum dibaptis Roh Kudus, belum dibaptis dalam air. Itu sebabnya terjadi pembicaraan di depan dan seterusnya. Dan dia mulai dengan 12 orang itu. Selama 2 tahun dia fokus kasih kuliah di ruang kuliah Tiranus untuk membangun kehidupan orang. Sampai kota Efesus dimenangkan bagi Kristus. Hasilnya adalah, saudara-saudara, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Asia waktu itu, belum sekarang. Betapa dahsyatnya kalau kita merencanakan, saudara-saudara. Amin. Luar biasa. Rasul Paulus merencanakan sesuai dengan panggilannya, yaitu menjangkau orang-orang Roma. Itu penting. Rencanakan sesuai dengan panggilanmu. Jangan kok saudara lihat, selak pe bakso bagus, kita lagi mau jual bakso. Itu selak pe bagian. Maksudnya saudara-saudara, kamu sendiri apa? Temukan itu. Jangan lihat orang makin, dia bagus ikut. Memang ada jurus dagang begitu. Tapi kalau itu bukan ngana pe perkatnya, anda mau berhasil di situ. Harus temukan itu. Apa yang Tuhan mau orang kerjakan.
investasi. Sama seperti Rasul Paulus, ada 12 orang, 2 tahun dia ajar di ruang kuliah. Dan kalau saudara baca di akhir kitab Kisah Rasul, dia pun sewa rumah sendiri. Itu sebabnya kalau orang mau buka gereja baru, kadang orang perlu sewa dulu. Nggak langsung beli rumah. Itu bagian dari perencanaan. Dan terakhir, ini yang penting. Buka hati ketika Roh Kudus mengarahkan kita. Jadi menyusun rencana itu bukan harga mati. Oh, so mesti begini terus. Enggak. Dalam Tuhan rencana disusun, tetapi mengingat keterlibatan Roh Kudus, kita mesti fleksibel dengan maunya Tuhan. Karena kadang Roh Kudus tidak bisa berbicara pada orang-orang tidak mau dengar. Dia terpaksa tuntun step by step. Dan ada sesuatu yang akan dia sampaikan ketika mungkin kita sudah di step 10. Dia tidak akan berbicara kepada kita, tetapi dia akan bekerja melalui situasi kita supaya kita bisa masuk di step 11. So be flexible. Itu yang hebat. Bukan fleksibel dan tidak punya apa-apa. Kita punya rencana dan kita punya fleksibilitas. Yang percaya bilang amin. Tetap berkembang di dalam Tuhan. Sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Saya kasih quotes untuk saudara-saudara. Plans are nothing. Rencana itu nothing. Planning is everything. Jadi rencana itu sendiri nol. Tapi merencanakan, kegiatan merencanakan rencana, itulah segalanya. Kerjakan apa yang kau rencanakan. Amin. Susun rencanamu di dalam doa. Lakukan, Tuhan pasti menolong.